Dia mendorong kami ke arah penjaga dan berkata, pastikan mereka mati. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan kami. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komentar di bawah ini agar saya dapat terus membagikan cerita-cerita ini. Udara pagi di pegunungan terasa dingin dan segar. Aromanya seperti pepohonan basah, jarum pinus, dan tanah yang lembut. Elara, seorang perempuan berusia hampir 60 tahun, menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Wajahnya sedikit keriput, tetapi senyumnya penuh kebahagiaan. Suaminya, Caspian, berjalan di sampingnya. Ia menggenggam tangannya erat, seperti yang telah dilakukannya selama 35 tahun. Tangannya hangat, kuat, dan aman. Di depan mereka berjalan putri tunggal mereka, Sera, tertawa bahagia bersama suaminya, Lysander. Melihat mereka, hati Elara terasa hangat. Sera adalah seluruh dunianya, dan Lysander, menantunya, sudah seperti anak baginya. Perjalanan ini adalah hadiah mereka untuk ulang tahun pernikahan Elara dan Caspian. Sungguh sebuah kejutan. Kesempatan untuk beristirahat dari kesibukan kota dan dari pekerjaan bisnis Caspian. Ibu, ayah, lihat! Teriak Sera kegirangan sambil menunjuk ke sebuah puncak gunung tinggi yang diselimuti kabut. Nanti kita foto-foto di sana. Pasti indah. Tentu saja, sayang, jawab Lara. Ia tak henti-hentinya tersenyum pada putrinya. Angin bertiup lembut. Lysander merangkul bahu Sera. Ia tersenyum ramah kepada ibu mertuanya. Senyumnya selalu tampak lembut dan penuh hormat. Namun kemudian Caspian bertanya, kau yakin jalan ini aman, Lysander? Tebingnya dalam di satu sisi. Ya, ayah. Aman? Kata Lysander yakin. Aku sudah periksa peta. Jalan setapak ini mengarah ke air terjun kecil. Jalan setapak yang paling indah. Elara mempercayai Lysander. Ia selalu mempersiapkan segalanya dengan matang. Namun, ketika ia menatap tebing terjal yang ditumbuhi pepohonan, sedikit rasa takut menyentuh hatinya. Ia segera menepisnya ketika melihat betapa bahagianya putrinya. Mereka berjalan dalam diam, hanya mendengarkan suara derak langkah kaki dan desiran angin. Tiba-tiba, Lysander berhenti. Ayah, kemarilah. Lihat bunga di dekat tebing itu. Bukankah menakjubkan melihatnya tumbuh di sini? Caspian, yang mencintai tanaman, melangkah maju dengan penuh semangat. Elara mengikutinya dari dekat. Sera tetap sedikit di belakang ibunya. Saat Caspian membungkuk untuk melihat bunga itu, Elara merasakan udara di sekitar mereka berubah. Tawar yang itu lenyap. Keheningan terasa berat dan dingin. Dia berbalik menatap Sera. Wajah putrinya tak lagi tersenyum. Matanya kosong, dan bibirnya membentuk garis lurus yang keras. Wajah itu tanpa cinta. Wajah yang kejam. Sera. Bisik Lara, hatinya mencelos. Namun Sera tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya dengan tatapan aneh. Kemudian, dengan satu gerakan tiba-tiba, Sera dan Lysander mendorong mereka. Elara bahkan tak sempat berteriak. Ia merasakan tangan-tangan kuat di punggungnya, mendorongnya ke udara. Di saat yang sama, Lysander mendorong Caspian. Segalanya berjalan lambat. Ia melihat keterkejutan di wajah Caspian. Tangannya terulur, tetapi tak ada yang bisa dipegang. Lalu mereka jatuh. Langit biru dan bebatuan tinggi berputar di atas mereka. Angin menderu melewati telinga mereka. Tubuh mereka menghantam dahan dan batu tajam. Rasa sakit meledak di tubuh Elara. Dahan-dahan mengiris kulitnya. Batu-batu menghantam punggungnya. Ia terus jatuh hingga akhirnya, dengan suara dentuman keras, tubuhnya berhenti di dasar jurang. Semuanya menjadi gelap. Ketika ia perlahan membuka matanya, rasa sakit menjalar ke sekujur tubuhnya. Kepalanya berdenyut-denyut. Darah mengalir di wajahnya. Bau tanah basah dan daun-daun busuk memenuhi hidungnya. Dia mengalihkan pandangannya yang kabur dan melihat Caspian tergeletak di dekatnya. Berlumuran darah, tubuhnya terpelintir aneh. Dia mencoba memanggil namanya, tetapi yang keluar hanya erangan lemah. Lalu dia mendengar suara-suara dari atas, dekat tepi tebing. Periksa lagi. Pastikan mereka benar-benar mati, kata Sera dengan suara dingin. Hati Elara hancur. Suara itu adalah suara putrinya. Putrinya yang pernah menangis dalam pelukannya,
yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang. Sudah selesai, jawab Lysander tenang. Tak ada yang bisa selamat dari jatuh seperti itu. Ayo pergi. Kita harus berpura-pura terkejut dan melaporkan mereka hilang. Langkah kaki mereka menghilang. Keheningan kembali. Air mata panas mengalir di wajah Lara. Ia tak percaya. Putrinya telah mendorongnya. Pengkhianatan itu lebih menyakitkan daripada semua lukanya. Ia mencoba merangkak mendekati Caspian, mengabaikan rasa sakitnya. Ia mengulurkan tangannya. Lalu ia melihat dada Caspian bergerak. Matanya sedikit terbuka. Darah menetes dari bibirnya. Ia berbisik lemah, "Jangan bergerak, pura-pura mati saja." Lara membeku, bingung, tetapi hatinya menyuruhnya untuk mendengarkan. Ia memejamkan mata dan tetap diam, berpura-pura tak punya kehidupan. Menit demi menit berlalu bagai jam. Akhirnya, ketika tak ada lagi suara yang terdengar dari atas, Caspian terbatuk pelan. Suaranya bergetar menahan sakit dan penyesalan. "Ada sesuatu yang harus kau tahu, Lara," bisiknya. "Ini semua salahku, bukan hanya soal uang." Lara menatapnya dengan kaget. Caspian mengumpulkan kekuatannya dan mulai menceritakan kisah dari masa lalu. 25 tahun yang lalu, saat ia memulai bisnisnya. Ia punya teman sekaligus rekan bernama Orion. Orion adalah otaknya, si jenius. Sementara Caspianlah yang mewujudkan rencananya. Mereka adalah tim yang sempurna. "Orion mempercayaiku dengan segalanya," kata Caspian sambil menangis. "Risetnya, cetak birunya segalanya. Tapi aku jadi serakah." Ia mengaku mencuri penemuan itu, mendaftarkannya atas namanya sendiri, dan menipu Orion dengan kebohongan dan dokumen palsu. Dalam waktu singkat, Orion kehilangan segalanya. Perusahaannya, uangnya, masa depannya. Tak lama kemudian, Orion meninggal dalam kecelakaan mobil. Polisi mengatakan ia bunuh diri. Ia meninggalkan catatan yang mengatakan ia tak sanggup menanggung kegagalan dan utang-utangnya. "Aku membunuhnya," bisik Caspian sambil menangis. "Bukan dengan tanganku, tapi dengan pengkhianatanku." Istrinya meninggal setahun kemudian karena sakit dan patah hati. Putri kecil mereka menjadi yatim piatu. Lara tersentak. Ia teringat gadis kecil itu, matanya cerah, penuh kehidupan. Jantungnya berdebar kencang saat Caspian melanjutkan. "Kupikir aku bisa memperbaiki dosaku dengan menerimanya, membesarkannya, memberinya segalanya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu adalah penebusan." Dan kemudian Caspian mengungkapkan kebenaran, gadis kecil itu adalah Sera. Dunia Lara hancur berkeping-keping. Sera bukanlah putri kandungnya. Anak yang dicintainya seumur hidup adalah putri dari pria yang telah dihancurkan suaminya. Seluruh hidupnya, pelukannya, ciumannya, cintanya, semuanya terasa seperti tipuan kejam. Amarah membara di dalam dirinya. Ia memelototi Caspian di sela-sela tangisnya. "Jadi, setiap kali aku memanggilnya anakku, kau tahu yang sebenarnya? Dan kau menyembunyikannya dariku. Maafkan aku, Lara," bisik Caspian. Pikirannya dipenuhi kengerian. Apakah itu sebabnya Sera berbalik melawan mereka? Apakah Lysander tahu yang sebenarnya? Caspian mengangguk lemah. "Aku tidak tahu seberapa banyak yang mereka ketahui. Tapi Lysander, kurasa dia ada hubungannya dengan masa lalu Orion. Mungkin kerabatnya. Itu sebabnya." Caspian menemui Sera dan menceritakan kisah itu dengan cara yang paling buruk. Ia memutarbalikannya hingga terdengar mengerikan, dan menggunakannya untuk menyakitinya. Caspian menemui Sera dan menceritakan kisah itu dengan cara yang paling buruk. Ia memutarbalikannya hingga terdengar mengerikan, dan menggunakannya untuk menyakitinya. Setelah itu, Caspian berbicara dengan getir. "Kita membesarkan anak yang membenci kita. Dan dia benar membenci kita." Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara serangga malam dan angin dingin yang terdengar. Kata-katanya mengubah segalanya. Mereka tak lagi polos. Pilihan Caspian adalah penyebab tragedi ini. Meskipun Lara marah dan kecewa, ia tahu satu hal, mereka harus bertahan hidup. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menemukan kebenaran yang ternyata lebih rumit daripada kelihatannya. Tiba-tiba, dari tebing di atas, sebuah senter bersinar menembus kegelapan,
menyinari pepohonan. Jantung Elara serasa berhenti berdetak. Mereka kembali, pikirnya. Suara langkah kaki terdengar berderak di atas kerikil. Kau yakin mereka jatuh di sekitar sini? Tanya sebuah suara. Itu Lysander. Elara langsung mengenalinya. Ya, aku ingin melihatnya sendiri. Aku ingin memastikan mereka sudah mati, kata Lysander. Lalu suara lain menjawab. Dingin dan tajam. Pastikan pekerjaan kita selesai. Itu suara Sera. Senter itu bergerak semakin dekat ke tempat Elara dan Caspian berbaring di semak-semak. Elara menahan napas, berdoa agar kegelapan menyembunyikan mereka. Ia bisa mendengar jantungnya sendiri berdetak kencang di telinganya. Cahaya itu hanya berjarak beberapa meter dari kaki Caspian. Cahaya itu berhenti sejenak, lalu menghilang. Tidak ada apa-apa di sini. Mungkin mayat-mayat itu tersangkut di atas atau dimakan binatang buas, gumam Lysander. Ayolah. Terlalu berbahaya untuk tetap di sini. Besok, kita akan memimpin tim SAR dan bertingkah seperti anak-anak yang sedih karena kehilangan orang tua mereka, kata Sera dingin. Suara mereka memudar saat mereka berjalan pergi. Cahaya pun menghilang. Elara dan Caspian terdiam cukup lama. Baru setelah semuanya tenang kembali, mereka berani bernapas. Mereka hampir tertangkap. Ketakutan itu membuat Elara menyadari sesuatu yang penting. Untuk saat ini, kemarahannya pada Caspian bisa menunggu. Bahaya sesungguhnya adalah Sera dan Lysander, monster yang haus uang dan balas dendam. Salah satu monster itu adalah putri yang dulu ia panggil putri. Bahkan setelah Sera dan Lysander pergi, Caspian dan Elara tetap tak bergerak. Setiap suara kecil di hutan, seperti gemerisik daun atau ranting patah, membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka takut anak-anak mereka akan kembali untuk memeriksa lagi. Malam semakin dingin. Udara dingin menyelinap di antara pakaian mereka yang robek dan basah. Luka-luka mereka terasa perih. Elara merasa pusing. Dunia serasa berputar setiap kali ia mencoba berkonsentrasi. Ia yakin kepalanya terbentur sesuatu yang keras saat terjatuh. Lengan Caspian bengkak dan bengkok ke arah yang salah. Jelas sekali patah. Setiap kali ia menggerakkannya, ia menggigit bibirnya agar tidak menangis. Kita tidak bisa tinggal di sini, bisik Caspian. Suaranya bergetar. Kita akan mati kedinginan atau mati kehabisan darah. Elara tahu suaminya benar. Namun, di dalam hatinya, api pengkhianatan masih membara. Ia menatap suaminya dalam kegelapan, pria yang telah membohonginya, pria yang menyebabkan semua ini. Namun, ia juga satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Pikiran dan hatinya saling beradu. Pada akhirnya, keinginan untuk bertahan hidup semakin kuat. Bantu aku bangun, kata Elara dingin. Mereka saling bersandar. Setiap gerakan terasa menyakitkan. Elara merobek sehelai kain dari gaunnya dan mengikat lengan Caspian yang patah ke dadanya seperti gendongan. Ia menggigit kuat-kuat, menahan jeritan. Selangkah demi selangkah, mereka tertatih-tatih menjauh dari tebing, semakin dalam ke dalam hutan. Mereka tak tahu kemana mereka akan pergi. Mereka hanya perlu pergi. Akar-akar pohon menjepit kaki mereka yang lemah. Daun-daun basah membuat mereka terpeleset. Hutan begitu gelap sehingga mereka harus meraba batang-batang pohon yang kasar agar tetap tegak. Tak banyak kata yang terucap. Keheningan di antara mereka lebih pekat daripada kegelapan di sekeliling mereka. Ketika mereka sampai di sebatang kayu tumbang, Elara membantu Caspian memanjatnya. Tangannya menyentuh punggung Caspian, tetapi sentuhan itu terasa hampa. Caspian menyadarinya. Ia tahu hati wanita itu kini dingin terhadapnya. Dan ia tak bisa menyalahkannya. Ia pantas mendapatkannya. Setiap rasa sakit di lengannya yang patah, setiap luka dan memar, ia menerimanya sebagai bagian dari hukuman atas dosa-dosanya. Dia telah menghancurkan banyak kehidupan. Orion, Sera, dan terutama Elara. Elara telah memberinya cinta sejati, dan dia telah mengkhianatinya. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, lelah dan putus asa, Elara melihat sesuatu di pepohonan. Sebuah bentuk persegi gelap. Sebuah gubuk, bisiknya. Mungkin itu milik seorang penebang kayu atau pemburu, tetapi tampak terbengkalai. Namun, itu memberi mereka harapan. Mereka menyeret diri ke gubuk. Pintu kayu berderit keras saat Caspian mendorongnya dengan bahunya yang sehat. Di dalam,
Tercium bau tua dan lembab. Jaring laba-laba menggantung di sudut-sudut. Debu menutupi segalanya. Hanya ada meja rusak dan setumpuk kayu bakar kering. Namun bagi mereka, tempat itu terasa seperti istana. Akhirnya, mereka punya tempat berteduh. Caspian terduduk di lantai, bersandar di dinding. Napasnya tersengal-sengal kesakitan. Elara, meskipun kelelahan, mulai mencari. Ia menemukan kaleng berkarat berisi air hujan. Kotor, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Ia mencelupkan selembar kain ke dalam air dan dengan lembut membersihkan luka Caspian. Tangannya gemetar saat menyentuh wajahnya yang berdarah. Akhirnya, ia berbisik. "Kenapa, Caspian? Kenapa kau berbohong padaku selama ini? Kau membiarkanku mencintai anak dari pria yang kau hancurkan. Kau membuatku menjadi bagian dari dosamu." Caspian memejamkan mata. Ia tak sanggup menatap wajahnya yang terluka dan berlinang air mata. "Aku pengecut, Elara. Aku takut kehilanganmu jika kau tahu yang sebenarnya." Lalu kebohongan itu semakin membesar. "Aku hampir lupa apa yang nyata. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa mencintai Sera seperti anakku sendiri adalah penebusanku. Kupikir aku sedang membayar kesalahanku. Tapi aku hanya membodohi diriku sendiri. Dan pada akhirnya, aku menunda kebenaran, bukan menghapusnya." Elara menangis pelan. Kata-katanya memang tak menyembuhkan rasa sakit. Tapi setidaknya itu akhirnya menjadi kebenaran, sebuah pengakuan yang datang terlambat. Setelah selesai membersihkan lukanya, ia duduk di lantai di hadapannya. Keduanya terdiam, tenggelam dalam penyesalan masing-masing. Dalam keheningan, Elara menyadari sesuatu. Sekalipun pernikahan mereka dibangun di atas kebohongan, cinta yang ia rasakan selama ini nyata. Kini cinta itu bercampur amarah, menciptakan simpul emosi di hatinya. Saat fajar menyingsing, cahaya redup menyelinap melalui dinding kayu. Elara mencari sesuatu yang berguna di gubuk itu. Ia menemukan beberapa buah kering yang bisa membantu mengisi perut mereka. Sementara itu, Caspian menggeledah sebuah kotak kayu tua di sudut. Kotak itu penuh dengan paku berkarat, tali putus, dan peralatan tak berguna. Namun, di bagian paling bawah, terbungkus kain tua, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Itu adalah telepon seluler tua dan berat dengan layar hitam putih kecil. Dengan tangan gemetar, Caspian menekan tombol daya. Ajaibnya, layar menyala. Baterai menunjukkan satu garis tipis. "Harapan kembali." "Elara," panggilnya mendesak, sambil menunjukkan ponselnya. Ia tak perlu menjelaskan. Elara tahu persis siapa yang harus mereka hubungi. Hanya ada satu orang yang bisa mereka percayai, Kak Ellen. Seorang pria yang berutang nyawa pada Caspian. Dengan jari-jari gemetar, Caspian menekan nomor yang telah dihafalnya selama bertahun-tahun. Telepon berdering sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya, setelah dering keempat, sebuah suara mengantuk menjawab. "Halo, siapa ini?" "Kak Ellen," kata Caspian lemah. "Ini aku, Caspian." Hening sejenak. Kemudian suara itu terdengar lebih tajam. "Caspian? Ini tidak lucu. Aku lihat beritanya. Kau dan istrimu hilang di pegunungan. Tim penyelamat sedang mencari." "Aku tidak punya banyak waktu," Caspian menyela. "Baterainya hampir habis." "Kak Ellen, berita itu bohong. Kita tidak tersesat. Sera dan Lysander mendorong kita ke jurang." Hening kembali. Di ujung sana, Kak Ellen, yang dulunya detektif yang tajam, sedang mencerna kebenaran yang mengejutkan itu. Bertahun-tahun yang lalu, Caspian telah menyelamatkannya dari kehilangan karir dan keluarganya. Kak Ellen telah berjanji untuk melunasi utangnya suatu hari nanti. Hari itu telah tiba. "Kamu di mana?" tanya Kak Ellen, kini sepenuhnya waspada. Caspian dengan cepat menjelaskan perkiraan lokasi dan kondisi mereka. "Kami butuh bantuan. Tapi bukan polisi. Mereka pikir kami sudah mati. Kami harus tetap bersembunyi. Kumohon, kami butuh tempat berlindung, obat-obatan, dan seseorang yang bisa kami percaya. Jangan bergerak. Tetap di tempatmu," perintah Kak Ellen tegas. "Kalau ponselnya ada GPS, kirim saja. Kalau tidak, tunggu saja. Aku akan menemukanmu. Jangan telepon siapapun.
Buang ponselmu setelah ini. Aku pergi sekarang. Lalu panggilannya berakhir. Beberapa jam kemudian, setelah berjalan lagi dengan susah payah menuruni gubuk, Caspian dan Elara bertemu Kaelen di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ia datang dengan truk pikap tua. Mereka tampak mengerikan. Wajah memar dan bengkak, pakaian robek dan kotor. Mereka lebih mirip pengemis daripada pasangan yang dulunya kaya. Tanpa banyak bicara, Kaelen membawa mereka ke sebuah wisma tersembunyi di desa nelayan yang tenang. Tak akan ada yang mencari mereka di sana. Seorang dokter tua, teman Kaelen, datang untuk mengobati luka mereka. Ia memasang gips di lengan Caspian dan membersihkan luka-luka Elara. Untuk pertama kalinya dalam 24 jam, mereka merasa sedikit aman. Setelah dokter pergi, Kaelen duduk di depan mereka. Ia memegang secangkir kopi panas. Tangannya menghitam karena noda kopi, dan wajahnya tampak sangat serius. Matanya tajam seperti elang. Sekarang, kata Kaelen dengan suara rendah namun tegas, ceritakan semuanya dari awal. Jangan sembunyikan apapun. Caspian mulai berbicara. Ia menceritakan semuanya. Bukan hanya tentang kecelakaan di jurang itu, tetapi juga tentang rahasia yang ia sembunyikan selama 25 tahun. Ia bercerita tentang Orion, tentang pengkhianatannya, tentang kematian Orion, dan tentang kebenaran bahwa Sera sebenarnya adalah putri Orion. Elara duduk di sampingnya, mendengarkan cerita itu lagi. Ini kedua kalinya, tetapi rasa sakitnya masih terasa sama. Terkadang ia menambahkan detail kecil tentang bagaimana Lysander dan Sera bersikap beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, hal-hal kecil itu tampak seperti cinta, tetapi sekarang ia menyadari bahwa itu adalah bagian dari rencana jahat. Kaelen mendengarkan dengan saksama. Raut wajahnya tidak berubah. Terkadang ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil, tetapi lebih sering ia diam. Setelah Caspian selesai, Kaelen menyesap kopinya dan terdiam sejenak. Otaknya yang cerdas bekerja cepat. Ini bukan sekadar soal mengambil uang, kata Kaelen akhirnya. Ini balas dendam. Balas dendam yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Kita harus mencari tahu siapa Lysander sebenarnya. Dialah kuncinya. Beberapa hari kemudian, ketika Caspian dan Elara masih beristirahat di tempat tersembunyi, Kaelen mulai bertindak. Ia bergerak bak hantu, memanfaatkan teman-teman lama dan kontak polisinya untuk mencari tahu tentang Lysander. Ia memeriksa catatan daring Lysander, keluarganya, dan riwayat sekolahnya. Awalnya, semuanya tampak sempurna. Lysander adalah seorang manajer investasi dengan karir yang cemerlang. Namun, Kaelen terlalu pintar untuk dibodohi. Ia menemukan celah kecil dalam kisah Lysander. Dahulu kala, Lysander pernah menggunakan nama lain. Ketika Kaelen kembali malam itu, raut wajahnya bahkan lebih keras daripada sebelumnya. Ia meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. Aku sudah tahu siapa dia sebenarnya, kata Kaelen. Nama aslinya Lysander Anwarwarta. Ibunya adalah adik perempuan Orion. Itu artinya Lysander adalah keponakan Orion. Caspian dan Elara merasa seperti dipukul palu. Semuanya menjadi jelas. Tinggalkan hati di komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Semasa kecil, Lysander menyaksikan kehidupan pamannya berantakan. Ia tumbuh besar dengan kebencian di hatinya. Ia menunggu bertahun-tahun untuk membalas dendam. Sera adalah jalan masuknya. Ia bertemu Sera secara tidak sengaja di sebuah acara amal 4 tahun lalu. Itu bukan kebetulan. Ia menipu Sera, membuatnya jatuh cinta, dan menceritakan hal-hal buruk tentang Caspian. Kaelen punya kabar yang lebih buruk lagi. Lysander dan Sera sudah mulai mencuri uang Caspian. Dengan dokumen palsu, mereka mulai memindahkan saham, tabungan, dan deposito Caspian ke rekening di luar negeri. Tak lama lagi, semua uang Caspian akan lenyap. Caspian dan Elara saling menatap. Mereka telah kehilangan cinta putri mereka dan hampir kehilangan nyawa. Kini mereka juga akan kehilangan semua yang pernah mereka bangun. Meskipun masa lalu mereka dibangun di atas kebohongan, itu tetaplah hidup mereka. Kini, di mata hukum, mereka dianggap mati. Akun mereka diretas. Para pembunuh mereka menikmati kekayaannya. Mereka tak tersentuh sekarang, kata Kaelen dingin. Mereka punya uang, kekuasaan, dan bahkan simpati rakyat seperti anak-anak yang sedang berduka.
Mereka pasti merasa seperti raja. Tapi orang yang merasa terlalu berkuasa selalu berbuat salah. Kita akan memanfaatkan kesombongan itu untuk menjebak mereka. Selama hampir seminggu, rumah persembunyian itu menjadi dunia Caspian dan Elara. Aroma kopi dan obat-obatan memenuhi udara. Tubuh mereka mulai pulih. Tetapi hati mereka masih terluka. Kata-kata Kaelen terngiang di benak Caspian. Kita akan menggunakan kesombongan Lysander dan Sera untuk melawan mereka. Suatu pagi, Caspian memecah keheningan. Aku tahu kelemahannya, katanya. Kaelen dan Elara menatapnya. Lysander memang serakah, tapi lebih dari itu, dia sombong. Dia pikir aku rubah tua yang menyembunyikan harta karun di mana-mana. Dia tak akan pernah percaya bahwa semua kekayaanku tertulis di atas kertas. Dia akan terus mencari harta karun rahasia yang sebenarnya tidak ada. Elara mengangguk. Ya, Lysander selalu meremehkan ayahnya. Ia menganggap ayahnya kuno, tetapi ia juga ingin menjadi lebih baik darinya. Jika ia mendengar tentang aset rahasia, ia tak akan bisa menolaknya. Dari obrolan itu, lahirlah sebuah rencana. Sebuah jebakan yang diumpankan dengan kebohongan. Caspian teringat sebidang tanah tua di Kalimantan yang pernah ia beli. Tetapi ia lupa. Tanah itu tidak berharga. Tetapi orang-orang bilang mungkin ada emas di dalamnya. Mereka memutuskan untuk menjadikan rumor itu sebagai bukti. Kaelen menyukai ide itu. Sempurna, katanya. Umpan tak terlihat, hanya informasi. Sulit diperiksa, tapi sangat menggoda. Mereka mulai bekerja. Kaelen menghubungi peretas terpercaya yang bisa membuat dokumen palsu. Caspian memberinya surat tanah asli. Lalu mereka menambahkan laporan survei emas palsu dan email palsu antara Caspian dan seorang ahli geologi. Semuanya tampak sangat nyata. Seolah-olah Caspian telah menyembunyikan tambang emas. Dalam 2 hari, semuanya sudah siap. Kini mereka membutuhkan Lysander untuk terpancing. Kaelen tidak langsung memberikannya. Ia justru menggunakan Jules, seorang pialang saham yang cerewet dan suka bergosip. Kaelen bertemu dengannya di lounge hotel dan berpura-pura mabuk. Ia, tidak sengaja, mengeluh tentang kehilangan klien kaya bernama Caspian dan mengisyaratkan dokumen-dokumen aneh tentang investasi rahasia. Seperti dugaannya, Jules mempercayai semuanya. Dalam 2 hari, rumor itu sampai ke telinga Lysander. Awalnya, Lysander tidak percaya. Namun, ketika ia menerima dokumen palsu itu, ia terkejut. Laporan itu menunjukkan emas dan keuntungan besar. Matanya berbinar-binar karena keserakahan. Ini dia, pikirnya. Harta karun terakhir Caspian. Harta karun yang bahkan ia sembunyikan dari keluarganya. Lysander menjadi terobsesi. Dia diam-diam menggunakan uang curian untuk menyewa ahli geologi. Dia menelepon pengacara untuk mengurus hak penambangan. Dia melakukan semuanya tanpa sepengetahuan Sera. Sera jadi curiga. Ada apa, Lysander? Kenapa kau begitu tertutup? Siapa yang kau telepon malam-malam begini? Bukan apa-apa, Lysander berbohong. Cuma memindahkan uang. Namun keretakan di antara mereka telah dimulai. Sementara itu, tim Kaelen mengamati dengan saksama. Caspian dan Elara, yang kini menyamar dengan pakaian dan rambut baru, bergabung dalam beberapa misi. Bagi Elara, itu menyakitkan. Ia duduk di dalam mobil di luar rumahnya sendiri, menyaksikan Sera mengenakan pakaian mewah dan tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Tidakkah putriku merasa sedikit menyesal? Pikirnya, hatinya sakit. Suatu sore, Kaelen dan Elara mengikuti Lysander ke sebuah hotel bintang 5. Mereka melihatnya bertemu dengan seorang pria tua berambut putih dan bermata tajam. Keduanya berbincang serius selama 1 jam. Akhirnya, pria itu memberi Lysander sebuah amplop coklat. Siapa pria itu? Bisik Lara. Aku tidak tahu, kata Kaelen, meskipun kameranya telah merekam semuanya. Malam itu, ketika Caspian melihat foto-foto itu, wajahnya memucat. Tangannya gemetar. Aku kenal dia, bisik Caspian. Namanya Malachi. Elara tersentak. Ia teringat sosok itu sekarang. Malachi, pria pendiam yang pernah bekerja sebagai kepala keuangan di perusahaan Orion. Ia telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Namun bagi Caspian, nama itu bagaikan hantu. Ia mengatakan yang sebenarnya,
Malachi bukan sekadar pekerja. Ia adalah dalang yang memberi Caspian alat untuk mengkhianati Orion. Malachi menunjukkan kelemahannya, memberinya dokumen, dan membantunya menghancurkan perusahaan Orion. Namun setelah tugasnya selesai, Caspian juga mengkhianati Malachi. Ia tidak memberinya apapun, mengusirnya, dan mengancam akan menyalahkannya atas keruntuhan itu. Malachi tidak berdaya dan menghilang karena malu. Kupikir dia lemah, kata Caspian getir. Tapi dia menunggu selama 25 tahun. Dia menemukan Lysander, yang juga membenciku. Sekarang Lysander hanyalah pionnya. Ini bukan permainan Lysander. Ini permainan Malachi. Kenyataannya mengerikan. Malachi adalah musuh yang sebenarnya. Lysander hanyalah bagian dari permainannya. Malachi tidak hanya ingin balas dendam, tetapi juga ingin merebut kembali kekayaan yang ia yakini telah dicuri Caspian darinya, dengan bunga yang sangat besar. Ini menjelaskan semuanya, kata KLN. Pikirannya bekerja sangat cepat. Ia kini mengerti sikap Lysander. Mengapa Lysander tanpa hormat sekaligus takut? Kebenarannya jelas. Malachi lah dalangnya. Amplop yang diberikan di kafe? Kemungkinan besar isinya instruksi atau bahkan uang untuk pekerjaan rahasia Lysander. Dan Sera tahu terlalu banyak. Kini, situasi mereka jauh lebih berbahaya. Mereka tidak hanya melawan seorang pemuda yang dibutakan amarah dan dendam. Mereka juga melawan seorang perencana yang dingin, sabar, dan sangat kejam. Malachi, yang telah mempersiapkan segalanya selama 25 tahun. KLN berkata dengan tegas, kita perlu tahu persis apa yang mereka rencanakan. Aku punya tim yang bisa diam-diam memasang alat penyadap di mobil Lysander. Berbahaya, tapi itu satu-satunya cara. Malam berikutnya, tim KLN, yang terdiri dari 2 profesional terampil, dengan hati-hati memasang alat penyadap kecil di bawah dashboard mobil Lysander. Mobil itu diparkir di dekat sebuah restoran mewah. Caspian dan istrinya, Elara, duduk dengan gugup di mobil KLN beberapa blok jauhnya. Jantung mereka berdebar kencang saat mereka mendengarkan setiap detik melalui radio terenkripsi khusus. Akhirnya, pekerjaan itu berhasil. Sekarang, mereka bisa diam-diam mendengar semua yang terjadi di dalam dunia musuh. Selama 2 hari, mereka hanya mendengar percakapan biasa. Lysander berbicara dengan klien. Dia membuat janji temu dengan Sera. Tidak ada yang penting. Namun kemudian, pada hari ketiga, sesuatu yang besar terjadi. Lysander sedang mengemudi sendirian ketika tiba-tiba ada panggilan masuk. KLN dengan cepat menekan tombol rekam. Itu suara Malachi. Tajam, tidak sabar, dan dingin. Bagaimana pencarianmu? Tanya Malachi. Tim geologi sudah di lapangan, jawab Lysander. Laporan awal menyebutkan ada anomali magnetik. Ini bisa jadi penemuan besar. Seperti dugaanmu. Pak Tua Bangka Caspian itu benar-benar menyembunyikan sesuatu yang rahasia. Malachi mendesah panjang. Ia terdengar kesal. Jangan teralihkan oleh umpan kecil. Fokus pada rencana utama. Katakan padaku, apakah semua aset likuid sudah dipindahkan ke rekening Zurich? Hampir semuanya, jawab Lysander. Masih ada 1 akun tersisa, tapi macet di audit internal. Sistemnya ada masalah. Lysander mengira itu hanya nasib buruk. Namun di dalam mobil, KLN tersenyum pelan. Glitch, itu memang ulahnya. Serangan digital kecilnya telah memperlambat mereka. Katakan padaku segera setelah semuanya selesai, kata Malachi dingin. Kemudian suaranya berubah lebih serius. Setelah itu, ada 1 masalah terakhir yang harus kita selesaikan sebelum semuanya selesai. Masalah apa? Tanya Lysander. Untuk pertama kalinya, suaranya sedikit bergetar. Jawaban Malachi terdengar bagai es. Gadis itu. Sera. Dia sudah melakukan tugasnya. Tapi sekarang emosinya sedang labil. Dia terlalu banyak bertanya. Dia akan menjadi bahaya bagi kita. Keheningan memenuhi mobil. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Lysander pelan. Malachi tidak ragu-ragu. Suaranya tajam seperti pisau. Setelah kau memastikan uang terakhir telah diterima, pastikan Sera mengikuti orang tua angkatnya. Buatlah seolah-olah dia bunuh diri karena sedih. Itu akan menjadi akhir yang sempurna untuk kisah tragis keluarga Caspian. Mata Lara dipenuhi kengerian.
Ia menutup mulut agar tak berteriak. Seluruh tubuhnya gemetar. Caspian segera menggenggam tangannya erat-erat. Wajahnya sendiri mengeras karena marah. Kaelen mengumpat dalam hati. Ini bukan lagi soal uang. Ini bukan lagi soal balas dendam lama. Ini adalah perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan nyawa Sera. Di dalam mobil yang gelap, hati Lara sebagai seorang ibu terbangun sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, ia memendam rasa sakit karena pengkhianatan, tetapi kini itu tak lagi berarti. Ia tak peduli apapun yang telah dilakukan Sera di masa lalu. Ia hanya tahu satu hal, ia tak akan membiarkan putrinya mati. Isak tangisnya yang teredam memenuhi mobil. Suaranya serak, penuh kepedihan. Suara kejam Malachi masih terngiang di kepala mereka. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan vonis mati. Sera, nyawanya dalam bahaya. Setelah dimanfaatkan, dia akan dibuang seperti sampah. Caspian menggenggam tangan Lara yang gemetar. Ia bisa merasakan ketakutan dan amarah Lara menjalar ke dalam dirinya. Namun, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Rasa bersalahnya yang lama, beban berat yang dipikulnya, berubah menjadi amarah seekor singa yang melindungi anaknya. Ia tak lagi peduli dengan uang. Ia tak lagi peduli dengan reputasinya. Ia hanya peduli pada satu hal, menyelamatkan Sera. Kita harus mengeluarkannya dari sana, bisik Lara panik. Ia menatap Kaelen dengan putus asa. Kita harus meneleponnya, memperingatkannya. Kita tidak bisa, kata Kaelen cepat. Suaranya tenang namun tegas. Teleponnya mungkin disadap. Kalau kita beritahu dia, mereka akan tahu kita masih hidup. Dan mereka akan membunuhnya lebih cepat lagi. Kaelen mematikan perekam. Keheningan mendadak terasa berat. Mereka tahu para pembunuh telah menetapkan batas waktu. Setelah transfer terakhir selesai, Sera akan mati. Jadi misi baru mereka jelas, mereka harus memastikan transfer itu tidak pernah terjadi. Mereka tak bisa lagi menunggu. Mereka harus melawan. Mereka harus membuat Lysander begitu sibuk, begitu bingung, sehingga ia tak akan pernah punya waktu untuk melaksanakan perintah mematikan Malachi. Dan Caspian masih memiliki satu senjata yang tidak akan pernah bisa dicuri Lysander, perusahaannya. Lysander mungkin duduk di kursi sutradara, tapi ia hanyalah seorang penyusup. Caspian adalah arsitek sejati. Ia tahu setiap sistem, setiap jalur tersembunyi, dan setiap orang yang kesetiaannya tak terbeli. Alistair, kata Caspian tiba-tiba. Kita butuh Alistair. Alistair adalah kepala departemen tiang pendiam. 15 tahun yang lalu, putrinya sakit parah dan membutuhkan operasi mahal di luar negeri. Caspian telah membiayai semuanya dan bahkan memberinya cuti berbayar selama berbulan-bulan. Alistair selalu berkata bahwa ia berutang nyawanya kepada Caspian. Sekaranglah waktunya untuk melihat apakah kata-kata itu benar. Pertemuan itu diatur secara rahasia. Saat fajar, di sebuah masjid setelah salat subuh, Kaelen mendekati Alistair dan membisikkan kata sandi khusus yang hanya diketahui Caspian. Mata Alistair terbelalak kaget. Ia hampir berteriak. Namun kemudian Kaelen menunjukkan foto Caspian dan Lara yang sedang memegang koran hari itu, bukti mereka masih hidup. Wajah pucat Alistair memerah karena marah. Ia sudah lama curiga dengan perilaku keuangan Lysander yang aneh. Tanpa ragu, dia berjanji setia pada Caspian. Perang digital dimulai. Dari tempat perlindungan rahasia yang terhubung ke jaringan aman, Caspian memberikan instruksi. Mereka menyerang dunia Lysander dengan 3 cara. Pertama, kekacauan keuangan. Alistair mengaktifkan protokol keamanan tersembunyi yang membekukan semua transaksi internasional berskala besar. Transfer terakhir Lysander kini terhambat oleh persetujuan yang tak berujung. Kedua, sabotase data, laporan dan angka yang dibutuhkan Lysander berantakan. Neraca keuangannya tidak masuk akal. Untung rugi tampak mustahil. Hal itu membuat Lysander tampak seperti orang bodoh, seorang pemimpin tanpa kendali. Ketiga, tekanan dari luar. Alistair menjadi whistleblower rahasia. Ia mengirimkan email anonim berisi bukti transaksi curang Lysander kepada anggota dewan direksi yang loyal dan sebuah firma audit eksternal. Hasilnya langsung terlihat. Lysander, yang dulu merasa kuat, kini tenggelam. Teleponnya tak henti-hentinya berdering. Malachi membentaknya karena keterlambatan. Dewan direksi mempertanyakan kepemimpinannya. Ia menjadi paranoid dan frustrasi.
Di rumah, ia membentak Sarah dan menjauhinya. Sarah menyadari perilaku anehnya dan kecurigaannya pun bertambah kuat. Sementara Caspian dan Kaylen terlibat dalam perang digital rahasia mereka, Elara merasa tak berdaya. Ia tidak mengerti keuangan atau peretasan. Ia hanya mendengar detak jam, menghitung mundur menuju kematian putrinya. Jadi dia membuat rencananya sendiri. Rencana seorang ibu. Dengan bantuan Kaylen, ia menyiapkan sebuah paket. Sebuah kotak sederhana tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ia tidak menaruh ancaman atau dokumen. Sebaliknya, ia menaruh kenangan. Album foto lama yang penuh dengan foto-foto bayi Sarah. Sebuah surat yang ditulis oleh ayah kandungnya, Harmawan, pada ulang tahunnya yang pertama, penuh cinta dan harapan. Mainan kuda goyang kayu kecil, hadiah pertama yang diberikan Caspian kepada Sarah saat mereka mengadopsinya. Sarah menyimpannya di samping tempat tidurnya saat kecil. Di bagian bawah, Elara menyelipkan sebuah catatan kecil tulisan tangan. Tangannya gemetar saat menulisnya. Ayahmu tidak bunuh diri. Tanyakan pada Lysander siapa Malachi itu. Paket itu tiba di suatu sore yang panas. Sarah menerimanya dari kurir dengan bingung. Tidak ada nama pengirim. Ia membukanya di kamarnya. Aroma kertas tua dan kapur barus memenuhi udara. Kenangan pun kembali berkelebat. Ia membolak-balik album foto itu. Ia melihat wajahnya yang tersenyum saat masih kecil. Ia melihat Caspian dan Elara menatapnya dengan penuh cinta. Hatinya terasa sakit. Ia membaca surat Harmawan. Air matanya jatuh. Kata-katanya penuh cinta. Tidak seperti pria rapuh dan lemah yang selalu digambarkan Lysander. Lalu ia menemukan kuda kayu itu. Kenangan malam-malam yang ia lalui bersama kuda itu, meski takut gelap, memenuhi hatinya. Emosinya melilit. Ia merasakan cinta, sakit, dan kebingungan sekaligus. Dan kemudian matanya tertuju pada catatan kecil itu. Tangannya gemetar saat membacanya. Lysander membaca catatan itu sekali. Lalu 2 kali. Ayahmu tidak meninggal karena bunuh diri. Tanyakan saja padanya. Jantung Sarah berdebar kencang. Lysander, siapa Malachi? Tanyanya. Nama itu membuat wajah Lysander berubah. Nama yang sama yang sering didengar Sarah di telepon. Setiap kali Sarah bertanya, Lysander langsung mengganti topik. Kini semua keraguan kecilnya menjadi sangat besar. Ia teringat bagaimana Lysander dulu tertutup, gugup, dan terobsesi dengan pekerjaannya. Ia tak bisa mengabaikannya lagi. Malam itu, ia memutuskan untuk bertanya langsung kepadanya. Ia menunggu Lysander di ruang kerja. Di atas meja, ia meletakkan album foto keluarga dan catatan aneh itu. Ketika Lysander pulang, ia tampak sangat lelah dan kesal. Pertemuannya dengan para direktur perusahaan berjalan buruk, dan ia kembali mengkhawatirkan Malachi. Kita perlu bicara, kata Sarah. Suaranya tenang, tapi tidak benar-benar tenang. Ia menyembunyikan rasa takut. Aku nggak punya waktu untuk ini, Sarah, bentak Lysander sambil melonggarkan dasinya. Aku punya masalah yang lebih besar, termasuk masalah yang bernama Malachi. Nama itu membuat Lysander membeku. Wajahnya menegang. Jadi itu benar, bisik Sarah. Tangannya gemetar. Siapa dia, Lysander? Dan apa arti surat ini? Ia menyodorkan kertas itu ke arah Lysander. Ketika Lysander melihat catatan itu, ia tampak panik. Seperti orang yang tertangkap basah. Ia mencoba berbohong. Malachi hanyalah konsultan bisnis. Ada yang mencoba mengadu domba kita. Namun Sarah bisa melihat ketakutan di matanya. Kebohongannya yang lemah justru menegaskan ketakutan terburuknya. Mereka mulai berdebat sengit. Sarah memohon kejujuran. Lysander hanya berteriak balik dengan kebohongan yang lebih banyak lagi. Akhirnya, ia membanting pintu dan keluar dengan marah, meninggalkan Sarah yang menangis sendirian. Malam itu, Sarah tak bisa tidur. Rasa takut menggerogoti hatinya. Ia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Ia menyelinap ke ruang kerja pribadi Lysander. Laci mejanya terkunci, tetapi ia membukanya dengan jepit rambut. Di dalamnya, ia menemukan laptop yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia menebak kata sandinya, tanggal kematian Orion. Berhasil. Apa yang dia temukan di dalamnya lebih buruk dari mimpi buruk.
Ada folder rahasia. Email antara Lysander dan Malachi. Transfer bank rekening di Zurich. Lalu, sebuah berkas bernama fase akhir. Sarah membukanya. Tangannya gemetar. Kata-kata itu membuat darahnya membeku. Rencana itu untuk membunuhnya. Rencana itu mengatakan Lysander akan membuatnya tampak seolah-olah dia mati karena bunuh diri, dengan menggunakan racun yang tak seorang pun bisa menemukannya. Sebuah surat wasiat palsu akan ditinggalkan. Sarah merasa seluruh dunianya runtuh. Pria yang dicintainya, pria yang ia pikir menyelamatkannya, justru berencana untuk mengakhiri hidupnya. Balas dendam Lysander tidaklah mulia, melainkan serakah dan kejam. Lututnya gemetar. Ia bersandar di rak buku, menangis dalam diam. Lalu ia mendengar deru mobil Lysander di luar. Kepanikan mengalir deras di nadinya. Ia harus melarikan diri. Tapi kemana? Lalu ia teringat kuda kayu kecil itu. Ada selembar kertas kecil terlipat tersembunyi di dalamnya. Ia pernah memperhatikannya sebelumnya. Ia segera memeriksa dan menemukan nomor telepon tertulis di kertas itu. Dengan jari-jari gemetar, dia mengunci diri di kamar mandi dan menghubungi nomor itu. "Halo?" jawab suara laki-laki yang tenang. Suara Sarah bergetar. "Tolong bantu aku. Aku ingin bertemu ibuku." "Itu Kak Ellen." Isak tangisnya terdengar lewat telepon. Di rumah persembunyian, Caspian, Elara, dan Kak Ellen mendengarkan suara putri mereka yang terbata-bata. Elara ingin segera berlari menghampiri Sarah. Hati ibunya tak mampu mengabaikan rasa sakit putrinya, meskipun Sarah pernah mengkhianati mereka sebelumnya. Tapi Kak Ellen menghentikannya. Bisa jadi itu jebakan. Lysander mungkin memaksanya menelepon. Caspian setuju. Malachi sangat pintar. Kita harus berhati-hati. Kak Ellen berpikir cepat. Kita akan menemuinya, tapi dengan cara kita sendiri. Di tempat yang kupilih. Ia berbicara lagi kepada Sarah, memintanya untuk tetap tenang, menghapus semua jejak panggilan, dan bersikap normal sampai tengah malam. Lalu, ia harus menyelinap keluar dan menemui mereka di sebuah gudang kosong di pinggir kota. Sarah ketakutan, tetapi ia menurut. Ia menyembunyikan berkas-berkas laptop di flash drive dan berpura-pura semuanya baik-baik saja ketika Lysander kembali. Ia memasak makan malam untuknya, duduk di sampingnya, dan bahkan tersenyum, meskipun dalam hati ia gemetar. Saat fajar menyingsing, ia menyelinap keluar diam-diam, jantungnya berdebar kencang setiap kali lantai berderit. Di luar, salah satu anak buah Kak Ellen mengangkatnya. Di gudang, di bawah cahaya lampu mobil, Sarah akhirnya melihat ibunya. Elara berlari menghampirinya dan memeluknya erat. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku," isak Sarah. Tak ada waktu lagi. Ia menyerahkan flash drive itu kepada Kak Ellen. "Semua buktinya ada di sini. Email, transfer bank bahkan rencana mereka untukku." Namun, sebelum mereka sempat bernapas, deru mesin memenuhi malam. Beberapa mobil hitam melaju kencang ke arah mereka. Lysander telah menemukan pelarian Sarah. Ia telah memasang pelacak di ponsel Sarah. Dan Malachi datang bersamanya, membawa pengawal. Para penjahat dan korban kini berdiri berhadapan. "Kalian harus membusuk di jurang," teriak Lysander pada Caspian dan Elara. "Kau seharusnya membusuk di neraka, Malachi," teriak Caspian balik. Malachi hanya tertawa. "Aku baru saja mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dan kau, Lysander, kau hanyalah alatku." Wajah Lysander memucat. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah pion. Atas perintah Malachi, para pengawal bergerak maju. Namun tiba-tiba, sirene polisi meraung dari segala arah. Lampu biru dan merah menyala. Kak Ellen sudah memanggil polisi dan memasang jebakan di dalam jebakan. Polisi menyerbu masuk, senjata teracung. Kekacauan pun meletus. Para preman mencoba melawan, tetapi segera ditangkap. Malachi mencoba melarikan diri, tetapi Kak Ellen menghalangi jalannya dan memborgolnya. Lysander, putus asa dan marah, mencengkeram Sarah. Ia menodongkan pistol ke kepalanya. "Jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya," teriaknya. Polisi membeku. Jantung Caspian dan Elara hampir berhenti berdetak. Lalu Elara melangkah maju. Ia mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak membawa senjata. Ia tidak menatap Lysander,
Ia hanya menatap Sera. "Sera, lihat aku," katanya lembut. "Kebencian ini bukan milikmu. Kau telah dimanfaatkan. Lepaskan, anakku. Lepaskan amarahmu. Jangan biarkan mereka merenggut nyawamu juga." Sera membuka matanya. Ia melihat wajah ibunya. Wajah yang sama yang pernah memberinya kedamaian sejak kecil. Kekuatan muncul dalam dirinya. Ia menghentakkan kaki Lysander dengan keras dan menyikutnya. Lysander tersentak kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Pada saat itu, seorang penembak jitu polisi melepaskan tembakan. Lysander jatuh, tertegun oleh peluru khusus. Polisi bergegas masuk dan menyelamatkan Sera. Itu akhirnya berakhir. Beberapa bulan kemudian, Lysander dan Malachi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sera juga dihukum beberapa tahun penjara atas keterlibatannya di masa muda, tetapi ia menerimanya sebagai cara untuk menebus kesalahannya. Suatu hari, di ruang kunjungan penjara, Sera menangis saat berbicara dengan ibunya. "Aku dibutakan oleh kebencian, Bu. Maafkan aku." Elara menyentuh kaca di antara mereka. "Aku memaafkanmu, anakku. Bukan karena aku melupakan rasa sakitnya, tapi karena aku tak ingin hidup dengan kebencian. Kau juga korban." Caspian pun memohon pengampunan. Di pengadilan, ia mengakui dosa-dosa lamanya terhadap Orion. Ia menyerahkan seluruh sisa kekayaannya untuk mendirikan yayasan atas nama Orion, untuk membantu para penemu muda yang jujur agar tidak ada yang menderita seperti sebelumnya. Setahun kemudian, Caspian dan Elara berdiri bersama di tebing gunung yang sama, tempat hidup mereka hampir berakhir. Mereka tak lagi kaya. Mereka tinggal di rumah kecil dan menanam sayuran di kebun mereka. Namun mereka bebas. Rahasia-rahasia berat itu telah sirna. Luka-luka itu mulai pulih. Mereka telah jatuh ke dalam kegelapan terdalam, tetapi mereka bangkit lagi, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih jujur. Karma telah menjalankan tugasnya. Takdir telah menulis ulang akhir mereka. Di atas reruntuhan kehidupan lama mereka menemukan awal yang baru.